Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Silvi Zain Adistin, mahasiswi semester 3 Fakultas Hukum Universitas Juanda Bogor. Di sini saya akan mereview mata kuliah Hukum Pidana pertemuan kedua pada hari Senin tanggal 20 September 2021 yang diampu oleh Profesor Dr. Hajah Heni Nuraini SHMH serta Dr. Emrendi Aridayandi SHMH. Bab 2. Tindak pidana. Alasan mengapa lebih banyak dipergunakan istilah tindak pidana, dari segi sosio-yuridis, hampir semua perundang-undangan pidana menggunakan istilah tindak pidana. Semua instansi penegak hukum dan aparat menggunakan istilah tindak pidana. Yang ketiga, para mahasiswa mengikuti tradisi dan kebiasaan menggunakan istilah tindak pidana. Yang kedua itu ada pengertian tindak pidana. Tindak pidana itu merupakan pengertian yuridis yang berbeda dengan istilah kejahatan atau perbuatan jahat. Dilihat dari isinya, terdiri dari perbuatan pidana, pertanggungjawaban pidana, serta sanksi pidana. Yang ketiga itu ada unsur-unsur tindak pidana. Terdapat unsur objektif serta unsur subjektif. Unsur objektif itu diukur dari sisi luar pelaku, sedangkan unsur subjektif diukur dari sisi dalam pelaku. Adapun unsur objektif yaitu perbuatan, akibat yang menjadi syarat mutlak delik, unsur melawan hukum, unsur lain yang menentukan sifat tindak pidana, unsur yang memberatkan, serta unsur tambahan yang menentukan tindak pidana. Adapun unsur subjektif yaitu kesengajaan, kealpaan, niat, maksud dengan rencana terlebih dahulu, dan terakhir perasaan takut. Yang keempat, ada pengertian yang luas dari tindak pidana. Yang bagian A itu bagian delik, yaitu terdapat dalam rumusan delik. Kedua, penuntut umum harus mencantumkan dalam surat dakwaan. Yang ketiga, harus terbukti di pengadilan. Yang keempat, apabila tidak terbukti, hakim harus membebaskan terdakwa. Selanjutnya yang B itu ada elemen. Yang pertama, tidak terdapat dalam rumusan delik. Yang kedua, hal yang dapat dipertanggungjawabkan sesuatu tindakan. Ketiga, harus dianggap dan disyaratkan dalam setiap rumusan. Keempat, penuntut umum tidak perlu mencantumkan dalam surat dakwaan. Yang kelima, apabila hakim merasa ragu, maka harus melepaskan tertuduh dari segala tuntutan hukum. Dan yang terakhir itu D, teknik atau cara merumuskan pidana. Ada 3. Yang pertama, hanya memberikan nama yuridis, contohnya dalam pasal 184 KUHP. Yang kedua, hanya menentukan unsur-unsurnya tanpa memberikan kualifikasinya, contohnya terdapat dalam pasal 281 KUHP. Yang ketiga, memberikan kualifikasi dan unsur-unsur serta nama yuridisnya, yaitu terdapat dalam pasal 378 KUHP. Sekian review mata kuliah hukum pidana. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.